Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadin muttasilin ila al-imam as-sayyid Alawi ibn Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. At-targhib fil wara'i wa tarki syubuhati wa ma yahuqu fis suduri wa fis samahati fil bai'i wasyira' wat taqadi wal qada'. Anjuran di dalam wirai, meninggalkan perkara-perkara syubhat dan apa saja yang mengganjal di dalam dada. Wa fis samahah fil bai'i wasyira', dan di dalam mempermudah urusan jual beli, wat taqadi wal qada', dan urusan menagih hutang, wal qada', dan membayar hutang. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang berkah ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah yang begitu besarnya fadilah jamaah ini. Para ulama sampai mengatakan andai saja tidak ada keutamaan di dalam salat berjamaah kecuali hanya fadilahnya amin saja, itu sudah cukup sudah. Karena dengan mengaminkan imam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang membaca amin plus orang yang berada di sekelilingnya. Masya Allah, itu luar biasa sudah. Makanya harus berjamaah ya. Jadi dengan begitu sudah Allah ampuni. Jazakumullah. Selanjutnya dalam rangka kehati-hatian, bisa jadi doanya seseorang kemarin ditolak oleh Allah karena semuanya serba haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dicekoi barang haram. Maka selanjutnya agar kita kemudian lebih hati-hati, jangankan yang haram, yang syubhat saja usahakan kita hindari. Kemudian sesuatu yang mengganjal di dada, di hati, itu juga kita hindari. Karena al-ithmu ma haka fi sadri wa karihta ayyat tari'ah alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang mengganjal di hati, dan kamu merasa enggak senang kalau ketahuan orang, itu dosa itu. Makanya enggak usah nanya hukumnya, bagaimana hukumnya melihat maksiat yang ada di handphone. Ya, enggak usah tanya ya. Kalau kamu di dalam hati itu ada perasaan yang mengganjal, kayak kekhawatiran, terus kalau ketahuan orang itu malu, itu berarti apa? Dosa. Nonton sendirian misalnya, di dalam hati berdebar-debar. Bagi orang yang beriman itu ada rasa takut, ada rasa takut kepada Allah. Kemudian ada perasaan nanti ketahuan orang juga malu, dosa. Itu apa? Dosa.
Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man, adapun orang, yattaqi, yang takut siapa? Man, takut Allah pada Allah. Yaj'al, maka menjadikan siapa Allah, lahu, untuk si man, menjadikan apa? Makhrajan, pada jalan keluar. Wa yarzuq, dan memberi rizki siapa Allahu pada man, memberi rizki min haitsu, dari sekiranya la yahtasib, jalan yang tidak terdeteksi, ya, tak terduga-duga. Orang itu kalau takwa kepada Allah, itu kalau punya problem, punya masalah, Allah nanti akan datangkan solusinya. Itu kalau orang itu takut pada Allah. Yang nomor dua, rizkinya itu datangnya nggak pakai matematika. Matematikanya nggak goal, ya. Tapi karena dia takwa kepada Allah, ternyata jadi goal. Namanya rizkinya itu tidak terduga. Loh, nah ini bukan, di sini nggak ada keterangan orang takwa kepada Allah mesti kaya, ya. Kalau kayak gitu ya sahabat semua harus kaya semua. Enggak, orang yang takwa kepada Allah itu rizkinya oleh Allah didatangkan dari jalur yang tidak disangka-sangka. Sekadang lagi pusing, lagi bingung, ini gimana, tahu-tahu Allah datangkan rizki. Dari mana? Allah punya banyak jalan untuk mendatangkan apa? Rizki kepada dia, meskipun dia sudah nggak punya jalan. Tapi Allah punya banyak jalan. Ya. Ini pentingnya takwa. Wa 'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Nu'man ibn Bashir. Radhiya, semoga meridai Allah siapa Allah. Ridha siapa Allah, anhuma, dari Nu'man ibn Bashir. Qala, berkata siapa Nu'man ibn Bashir, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, lagi atau sedang dalam keadaan menyampaikan materi. Bersabda siapa Rasulullah. Materi yang Rasulullah sampaikan, al halalu bayyinun, adapun perkara halal, bayyinun, itu jelas, kata Rasulullah. Wal haramu bayyinun, dan adapun perkara haram, bayyinun, itu jelas. Rasulullah bilang halal itu jelas, haram itu jelas. Yang enggak jelas apa? Wa bainahuma, dan di antara kedua-duanya, umurun, itu perkara-perkara, mustabihatun, yang syubhat-syubhat, yang abu-abu. Nah, namanya syubhat itu kalau sudah enggak jelas, itu rancu. Nah, ini halal apa enggak? Halal apa enggak? Padahal halal itu jelas, haram itu jelas. Yang enggak jelas-jelas itu ya syubhat, kata Rasulullah. La ya'lamu, tidak akan tahu, hunna, pada mustabihat, kathirun, kebanyakan, minan nasi, dari manusia. Loh, kebanyakan manusia enggak ngerti sama yang namanya apa? Subhat-subhat ini. Faman, maka adapun orang, ittaqo, yang takut siapa man, asyubuhati, pada perkara-perkara syubhat, faqat, maka sungguh, istabro'ah, telah berusaha menyelamatkan siapa man, lidinihi, pada agamanya man, wa irdihi, dan kehormatannya man. Kalau ada orang yang
kata Rasulullah, takut terhadap perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah berusaha menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman, adapun orang waqa'a yang terjatuh, siapa man fi syubhati, di dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a, maka bisa jatuh siapa man fil harami, di dalam perkara haram. Kok bisa? Karroi, contohnya seperti penggembala. Yar'a, yang menggembala siapa? Ra'i, menggembala haulal himari, di sekitar bumi larangan. Waqa'a yushiku, hampir saja siapa ar-ra'i ayyarta'a, itu akan menggembala fihi, di dalam bumi larangan. Kalau sudah dekat-dekat sama bumi larangan, menggembalanya hampir sudah tuh, ternaknya bakalan makanan rumput-rumput yang ada di bumi larangan, itu miliknya orang lain. Ala ketahuilah, wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya bagi setiap raja, himan, ada batas-batas larangannya. Ala wa inna himallah, ketahuilah dan sesungguhnya larangan-larangan Allah, batas-batasan Allah, maharimuhu, itu perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ala ketahuilah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya itu di anggota tubuh, mudghatan, apa? Segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat, atau idza salahat, apabila bagus segumpal darah, salaha, maka ikut bagus al jasadu, apa? Anggota tubuh, kulluhu, semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal darah, fasada, maka ikut rusak al jasadu, apa? Anggota tubuh, kulluhu, semuanya. Ala ketahuilah, wahia, adapun mudghah, segumpal darah, al qalbu, itu namanya hati. Rawa, meriwayatkanhu pada hadis al-Bukhari, siapa? Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wal arba'atu, dan imam yang 4. Ada hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, ini namanya orang takwa, orang takut kepada Allah, itu modelnya seperti ini, orangnya hati-hati. Takwa itu seperti banyak pecahan kaca di depan kita, kemudian kita ini pingin selamat, gimana caranya biar kakinya nggak kena? Ya hati-hati, itu namanya apa? Takwa. Takut kena, itu namanya orang takwa. Kalau punya perasaan takut kena, ini nanti kalau begini, jangan begini, jangan begini. Nah, makanya dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah lagi menyampaikan materi, perkara halal itu jelas, kata Rasulullah, perkara haram itu juga jelas. Kalau di perkara-perkara di antara keduanya, itu namanya perkara syubhat. Kalau orang ini menghindari perkara syubhat, takut sama perkara-perkara syubhat, maka dia telah sukses. Kenapa? Dia berhasil menyelamatkan agama dan kehormatannya. Soalnya ya nanti kehormatannya bisa hilang gara-gara jatuh di dalam perkara syubhat. Ternyata subhatnya betul-betul jatuh ke haram, hilang kehormatannya dia. Nah, agamanya dia juga selamat. Nah, agamanya dia juga selamat. Agama ini soalnya terbagi dua. Satu urusan perut, yang nomor dua urusan kemaluan. Ya, itu. Sudah agama. Makanya Rasulullah itu bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinih, atau nisfa imani. Orang itu kalau sudah nikah, maka dia berhasil menyelamatkan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, dia tinggal berhati-hati takut kepada Allah
di separuh agama yang tersisa. Apa separuhnya? Tinggal urusan perutnya, urusan kemaluan sudah ada tempatnya, aman. Fa insya Allah aman sudah. Tinggal urusan perut. Nah, urusan perut ini udah mulai itu, harus takwa ini. Urusan berjuang untuk nafkahi diri sendiri, untuk nafkahin istri, untuk nafkahin anak, itu ujiannya tinggal separuh lagi itu. Yang urusan perut ini bisa jatuh dalam perkara haram. Ini sudah aman. Pemuda-pemuda itu kalau sudah nikah sudah sukses itu, separuh agamanya. Makanya Rasulullah kenapa kau bersabda ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Pemuda-pemuda yang sudah sanggup nikah, sanggup berhubungan badan, nikah. Jangan ditahan-tahan, nanti bisa nabrak-nabrak pintu. Itu bisa nabrak-nabrak pintu. Kata Rasulullah, sudah kalau sudah mampu itu nafkah ada untuk sehari saja. Mas kawin meskipun hanya terbuat dari cincin emas sudah punya, cincin dari emas, nikah. Tapi kalau betul-betul kere ya, kere betul ya, mau beli cincin dari emas saja nggak punya. Nah, kemudian untuk nafkah sehari duit 50.000 aja nggak ada di hari pertama, nggak punya sama sekali. Ya itu orang yang kayak begini sama Rasulullah suruh puasa, puasa ya kalau itu. Kenapa? Karena nanti bisa nafsunya bisa teredam dengan puasa. Tapi kalau ini sudah sukses, tinggal separuh lagi kita berjuang urusan perut. Nah, tinggal takwa di situ sudah. Kadang salah ngambil itu, salah ngambil. Makanya orang yang terjatuh di dalam syubhat nanti terjatuh di dalam perkara haram, karena dia diibaratkan seperti pengembala. Yang pengembala ini dia mengembalakan ternaknya di area-area bumi larangan, batas-batas. Ini punyanya orang lain, ini punyanya dia. Kalau orang hati-hati, dia agak jauh tuh mengembalanya dari bagiannya orang lain. Namanya ternak. Namanya apa? Ternak. Deket-deket. Nanti yang ngambil yang di sini juga. Enggak ngambil murni miliknya dia sendiri. Ayo, itu saya masih ingat kalau udah kayak gitu, almarhum ayah saya itu kalau sudah ngurus tanah sering saya bilang, ini kan masih punya ayah, kenapa nggak ke sini gitu kan. Enggak, wis katanya, nanti kalau sekali keliru dicangkul satu sebagian sini, katanya saya, itu tanggungannya bukan sini nak, tapi dari sini sampai ke bawah bagian bumi. Astagfirullahaladzim. Kelihatannya salah secangkul ya. Tapi kata ayah saya itu nanti urusannya itu dari atas sampai bawah itu dibebankan ke kita. Kenapa sekali keliru gini itu bagian bawahnya terus, andaikan kita bisa ngeruk itu jatuh ukurannya sampai ke bawah, katanya saya. Itu jadi tanggungan kita semuanya nanti, katanya. Saya ingat itu mulai kecil dulu saya itu ayah saya bilang begitu. Makanya ngambilnya agak jauh dikit, gak terlalu berani. Ala wa inna likulli malik himan. Kan setiap raja itu punya batasan, punya aturan, larangan-larangan. Dan larangan-larangan Allah itu perkara yang Allah haramkan. Dalam tubuh manusia ini, kata Rasulullah, ketahuilah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, tubuh ini semuanya ikut baik. Matanya baik, telinganya baik, hidungnya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik, baik aja semuanya. Yang penting segumpal darah ini baik. Tapi kalau segumpal darah ini problem, masalah, semuanya ikut problem. Apa segumpal darah itu? Kata Rasulullah, segumpal darah itu adalah hati. Sini nih,
Kalau hati kita ini sudah baik, nggak khawatir, sudah baik semuanya. Di forum manapun ikut baik, di tempat-tempat manapun baik aja semuanya. Tapi kalau hati kita sudah problem, dimanapun nggak benar kita jadinya. Oh, meskipun tinggal di Indonesia jadi orang nggak benar, tinggal di luar negeri jadi orang nggak benar, di Arab jadi orang nggak benar, di Indonesia jadi orang nggak benar aja semuanya. Kalau sudah hati kita nggak baik, ini di situ sudah ya, di tanah suci Allah waliyadzubillah, sudah tinggal di Mekah sana tetap aja nggak baik. Kalau sudah hatinya nggak baik. Tapi kalau sudah hatinya baik, dimanapun tempat baik aja semuanya. Makanya al insan makanuh laisa makanatuh laisa makanuh. Manusia itu sebenarnya kedudukan hatinya dia, bukan tempatnya di ya. Jangan silahkan tinggal dimanapun, kuncinya satu, hatinya usahakan apa? Hati yang baik. Satu hadis lagi terkait dengan mempermudah urusan, gampangan. Wa an Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu, semoga meridai Allah subhanahu anhu, dari Sayyidina Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, itu telah bersabda siapa Rasulullah, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qatada. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wal lafdzu lahu kama rawahu Tirmidzi bi ikhtilaf. Rahimah, semoga merahmati Allah, siapa Allah, abdan, pada seorang hamba, samhan, yang mempermudah, idza ba'ah, ketika dia menjual, samhan, yang mempermudah, idza ishtara, pada saat dia membeli, samhan, yang mempermudah, idza qada, pada saat membayar, samhan, yang mempermudah, idza qatada, pada saat dia menagih. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wal lafdzu, adapun redaksi hadisnya, lahu, itu redaksi hadisnya Imam Ibnu Majah, kama rawahul Tirmidzi, sebagaimana telah meriwayatkan pada hadis At-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, biikhtilaf, dengan bentuk yang berbeda, ikhtilaf. Jadi yang hadis yang lain pakai rahimallahu mra'an, tapi kalau di sini rahimallahu abdan. Allah itu merahmati hamba yang serba gampangan, serba mempermudah urusan. Kalau jenengan ingin mendapatkan rahmat Allah, jadi orang yang gampangan. Kalau jenengan ingin dipermudah oleh Allah, dirahmati oleh Allah, jadilah orang yang gampangan. Kalau lagi menjual, gampang saja ya. Kalau lagi membeli, gampangan juga. Kalau lagi bayar hutang, gampangan. Kalau lagi apa? Nagih hutang juga gampangan. Jangan mempersulit. Makanya sebisa mungkin ya, kalau jenengan menjual barang, kasih harga jangan terlalu tinggi. Tertinggi lebih itu mempersulit orang yang mau membeli. Kemudian kalau kita ini membeli, nawarnya jangan terlalu rendah. Nawar kok sampai rendah, udah begitu ditahan aja sampai jelek nahannya ya. Pak, berapa harganya? 10 juta. Boleh tak? 2 juta. 10 juta ditawar 2 juta. Itu gimana? Kata orangnya nggak boleh lah katanya. Oke, 2.500.000. Ya nggak boleh, kulaannya aja nggak dapat segitu katanya. Nanya pula, kulaannya berapa? Ngambil barangnya berapa? Itu ngambilnya 5 juta. Ya 5 juta dijual 10 juta. Ya udahlah buat saya aja 5.300.000.
Jadi sampai orang itu ngasih laba ke orang itu dikit kali ya, nawarnya luar biasa. Orang kayak begitu biasanya susah hidupnya ya. Karena apa? Karena susah mendapatkan rahmat Allah. Harusnya nggak usah kayak begitu. Nah, kalau sanggupnya misalnya 5 juta, ya tawar aja 5 juta. Orangnya nggak ngasih, ya bilang saya sanggupnya segitu, memang nggak punya lagi untuk melebihkan itu, saya sanggupnya segitu udah cukup sekali sudah. Kalau udah jadi rezekinya nanti dapat, jangan ditawar sampai jelek. Tak usah, cukup sudah ya. Sesanggupnya. Orang jualan juga sama. Kemudian ada lagi samhan idza qada. Allah juga akan merahmati orang yang gampangan kalau bayar hutang. Ini yang paling repot, bayar hutang itu di mana-mana. Meskipun kecil mau besar ya. Siapapun itu gak kenal orang ini, memang urusan bayar hutang. Kadang sama aja ya. Mau yang di kampung, mau yang saudara sendiri, mau yang tetangga, mau nggak tahu orang ini urusan bayar hutang itu kadang nggak ngerti-ngerti. Padahal orang yang dipinjemin duitnya itu dia merasa bersalah nanti sama Allah kalau nggak ngasih pinjaman, kalau ada orang butuh kok nggak ngasih. Tahu-tahu orang ini pas punya nggak bayar. Waduh, serba salah. Kalau kita lagi punya duit, tahu-tahu ada orang datang mau pinjem, Pak pinjem duitnya, saya lagi butuh A. Mau bilang nggak ada, rasanya dosa. Kemudian mau nggak bantu, ini jangan-jangan betul-betul butuh, akhirnya ngeluarin dia. Tahu-tahu waktunya bayar, dia gak bayar. Makanya ancamannya besar. Matlul ghaniyyi zulmun, kata Rasulullah. Orang sudah sanggup bayar, nunda-nunda saja, itu sudah menjadi sebuah bentuk kezaliman. Wa zulmu zulumat yaumal qiyamah. Tahu enggak, sebuah bentuk kedzaliman itu akan berubah menjadi kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Kita ini orang Islam, apalagi umatnya Rasulullah, penuh cahaya besok. Hari kiamat itu terang. Tapi yang bikin gelap itu kita sendiri dengan melakukan kedzaliman. Salah satu bentuk kedzaliman menunda-nunda waktunya bayar hutang. Kadang orang yang bayar hutang itu nengok orangnya apa? Itu paling sebelum butuh banyak duitnya gitu kok. Cuman duit segini ya. Orangnya enggak terlalu ngereken ini. Nah, terus kamu mau bayar itu nunggu dia enggak punya, kere, miskin gitu mau bayarin. Ya enggak ya, kalau selagi hutang itu mau orang kaya ataupun enggak kaya mesti tersimpan nih di benaknya. Itu punya hutang tapi kok belum bayar. Makanya Rasulullah itu senang sampai didoakan, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mempermudah urusan bayar hutang. Subhanallah, rahmat Allah turun. Samhan idzak tado, dan juga mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mempermudah waktu apa? Nagih hutang. Nah, ini jenengan. Gimana mempermudah waktunya nagih hutang? Kemarin janjinya tanggal 1 Maret. Pas tanggal 1 Maret nggak bayar. Ditagih. Pak, ini sudah tanggal 1 Maret kok nggak bayar? Ini Pak, mohon maaf, perhitungan saya meleset. Betul. Iya betul Pak, minta waktu lagi, seminggu lagi aja lah, atau sebulan lagi. Kok jenengan bilang oke, saya kasih lagi 1 bulan. Orang yang kayak begini Allah mudahkan urusannya, Allah rahmati dia. Itu doanya Nabi itu. Orang yang gampangan
Ketika dia bilang nggak sanggup, ya sudah. Pas bulan berikutnya nggak sanggup lagi, meleset lagi, ya sudah. Apalagi sampai masuk, tapi jenengan harus ngerti ini orang ini betul-betul nggak sanggup. Apalagi sampai kemudian masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nagih hutang orang yang nggak sanggup bayar itu. Memang nggak sanggup bayar, memang karena dia nggak punya, namanya fa in kana wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang pinjem duit itu ternyata orangnya usroh, orangnya itu orang yang sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka beri tangguh sampai dia ini sanggup, mudah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu mampu membebaskan, wis sedekah ya. Orang memang nggak bisa bayar, khairul lakum kata Allah. Itu lebih baik bagi kalian kalau sanggup. Tapi nangguhkan saja itu sudah hebat. Waktu nagih nggak bisa bayar, Pak, sekarang nagih ini semuanya kondisinya real ini, gini. Mohon maaf Pak, belum bisa bayar. Ya wis, kapan bisa bayarnya nanti aja, harus longgar. Itu sudah hebat. Ditengok nggak longgar-longgar, kondisinya tambah sempit aja. Kemudian kita bilang, udah Pak, Bapak memang kelihatannya udah nggak bisa bayar lagi, dah saya sedekahkan, saya bebaskan. Subhanallah, orang yang kayak begini besok akan masuk dalam hadis Nabi yang dulu pernah kita pelajari dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Dia akan masuk dalam orang-orang yang tidak akan merasakan panas pada saat ketika di mahsyar matahari sudah didekatkan hanya 1 mil di atas kepala, nggak panas dia. Subhanallah. Sampai di sini ya. Ini hadis sahih Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah. Ini redaksi yang dipakai, redaksinya Imam Ibnu Majah. Ada juga di riwayat Imam Bukhari dengan redaksi yang berbeda. Sampai di sini barangkali ada yang ditanya. Berikutnya kita akan membahas sidik, kejujuran, nasihat, memenuhi takaran timbangan. Ini monggo silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, terkait dengan subhat Kiai, kalau kita makan di rumah makan tuh Kiai biasanya ada rata-rata sih, mungkin kita biasanya makan dulu sebelum bayar. Nah itu gimana Kiai? Kadang kita sudah nanya nih, kadang kita sudah ngomong mau bayar dulu nih Pak. Gak usah Pak, nanti aja setelah selesai gitu. Nah itu gimana yang pertama. Terus yang kedua, segala sesuatu yang ada di rumah kita, contohnya misalnya ada uang tuh, itu apakah halal buat kita pergunakan meskipun kita tuh nggak tahu itu punya anak atau punya istri. Misalnya ada uang di di meja atau apa, kita pakai buat beli bensin atau apa, itu gimana Kiai? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait kita jual beli ya. Kalau ke warung makan kita makan dulu, kemudian bayar dulu ya. Ternyata kita makan dulu. Namanya kalau di dalam bahasa hukum fikih, kalau ada orang makan, kemudian setelah makan dia kok bayar dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik, sementara dia tidak tahu harga asalnya, itu namanya dia mengganti barang yang sudah dirusak jatuhnya. Misalnya jenengan ini duduk gak nanya-nanya, duduknya di mana, di tempat-tempat yang strategis kayak di mall atau di bandara atau di pelabuhan atau di mana-mana lah, tempat-tempat transit.
terminal beli bakso, nggak nanya-nanya, pentolnya kecil-kecil, duduk tahu-tahu bilang 50.000. Nah itu gimana ya? Ya bayar 50.000, ya salahnya tadi nggak nanya. Lalu dia menghargai terlalu tinggi. Itu konsekuensi kamu harus ganti rugi terhadap sesuatu yang sudah dikaburu. Apa pentolnya dia itu? Nah, ya tetap harus bayar. Jadi konsekuensinya begitu. Kalau kita sudah duduk di warung nggak nanya terlebih dahulu, kemudian dikasih harga, mau harganya berapapun ya kita harus bayar. Karena itu namanya ganti rugi atau mengganti barang yang dirusak. Tapi kalau kita sudah tahu ya enak ya, sudah duduk langganan di situ harganya 20.000, ya sudah 20.000 udah tahu. Setiap duduk di situ 20.000. Cuma justru yang paling aman itu sesuatu itu meskipun tahu harganya atau enggak tahu harganya, kalau kita transaksi jual beli itu makan dulu baru bayar, karena itu lebih dekat dengan terhadap kehalalan. Kenapa? Karena sebenarnya urusan halal haram, andaikan kita enggak bayar, pembeli enggak bayar, yang menjual juga enggak meminta, kita lupa itu statusnya halal. Kenapa? Karena waktu kita duduk di meja itu, orang itu kemudian menyuguhkan, itu dalam keadaan hatinya itu ridho. Dalam keadaan hati apa? Ridho. Orang udah duduk lupa, yang beli lupa nggak bayar, yang jual juga nggak minta, ya selupa. Tapi kan tadi ngasihnya dalam keadaan apa? Ridho, ya aman. Beda kalau jenengan bayar dulu lewat, Pak berapa ini harganya? 15.000. Aduh kecil-kecil kayak gini 15.000. 7.000 lah boleh dah. 7.000 aja ya, boleh nggak? Nggak bisa Pak, 10.000 lah, 10.000 paling nggak. Allah 7.000 aja lah, kata penjualnya. Oke lah. Nah ini diambilin juga, tapi hatinya itu kurang rela dia. Tawar segala, ini segala, akhirnya hatinya kurang rela. Maka sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita ambil itu dalam keadaan orang yang memberi itu kurang rela, itu kurang baik. Makanya lebih amannya itu kita dapat dulu baru kemudian bayar. Kalau ingin berbicara ikhlasnya pemberi, penjual. Begitu. Ngerti gak? Jadi jangan sampai beli barang juga di warung ya. Beli barang di warung itu kalau sampai jelek itu kan kurang ikhlasnya pedagang. Sementara biasanya sesuatu itu barokah kalau muncul ridho dari keduanya dengan ridho yang sempurna. Nah, ya kalau sampai jelek tadi gimana ya? Harga kasurnya berapa Pak? 3 juta. 1 juta gak boleh gak? Gak boleh Pak, paling gak 2 juta lah. Kasur kayak gini aja 2 juta, itu yang ini aja kemarin saya tengok 900. Kayak gini kok 1 juta. Ya enggak Pak, memangnya terus ribut. Akhirnya pedagang melepas dalam keadaan kurang puas. Itu biasanya kurang barokah. Kurang barokahnya. Makanya yang jenengan kalau banyak duit nggak usah banyak-banyak nawar. Meskipun dalam sisi fikih bahasnya kenapa kok ada ijab qabul, itu dalam rangka mengetahui secara formal ridho dari kedua belah pihak harus ada ijab qabul. Saya beli ya saya jual. Tapi gitu itu ya harus diproses melalui proses yang baik. Jangan sampai jelek kayak tadi itu. Makanya kalau jenengan ingin aman, tanya dulu harganya, nggak cocok pergi, cocok beli. Itu yang lebih aman. Tapi kalau siap, misalnya beli makanan, jenengan siap duduk aja makan, maka orang yang menjual itu dalam keadaan betul-betul plong dadanya. Dia memberikan ke kita, setelah makan tahu berapa harganya Pak. Harganya sekian.
hati kita saja yang mahal ya. Tapi kan yang kita makan dikasih oleh orang yang memberi tadi dalam keadaan betul-betul ridho, ikhlas dan puas. Itu efeknya lebih baik daripada nawar terlebih dahulu sampai jelek baru kita makan. Itu apa? Hasilnya kurang. Jadi pahami. Wow, saya itu kalau di tempat yang itu memang yang nggak tahu itu, tapi nggak nanya dulu, memang tak tengok dulu duitnya. Tak kira-kira ini kalau 10 kali lipat kira-kira di daerah ini ada nggak duitnya, tak tengok. Oh ada, hanya duduk duduk. Tak siapkan 10 kali lipat biar orangnya jualnya itu senang lah, mau dapat mahal atau pokoknya senang aja dulu. Jadi yang saya makan dia lagi senang. Gitu. Jangan sampai gini wajahnya cemberut tapi ngasih. Ambil. Kurang. Yang terakhir itu tadi apa? Satu yang terakhir tadi. Oh iya, kalau di rumah ya di rumah, kalau jenengan memang betul-betul tidak tahu itu miliknya siapa. Kalau anak maklum lah, anak itu yang anak kita masih kecil dan seterusnya itu sudah jelas. Besar pun sebenarnya kalau anak itu sudah anta wa maluka li abik, semua yang ada di rumah itu milik orang tua. Cuma kalau suami istri usahakan betul-betul hati-hati, karena hartanya istri bukan hartanya suami bukan hartanya istri. Ini kan, ini punya istri apa punya suami? Ini jangan-jangan apa punya istri apa punya saya ya? Punya istri apa saya? Dipastikan dulu. Jangan main ambil. Jangan-jangan punya. Masa Ustaz, apalagi ibu-ibu itu sukanya hartanya istri, hartanya bukan hartanya suami. Hartanya suami adalah hartanya istri, enak sekali. Enggak ada kayak begitu. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Yang sudah menjadi miliknya istri itu bukan miliknya suami. Buktinya ketika kita meninggal ada waris mewaris. Kalau andaikan itu hartanya dia itu bukan punya kita, nggak bakalan ada waris mewaris. Istri meninggal, maka tinggalan istri harus diwaris. Karena itu bukan milik kita, maka mungkin itu menjadi milik anaknya, mungkin itu menjadi milik ibunya, mungkin itu akan menjadi milik bapaknya, dan mungkin juga akan menjadi milik kita. Berapa milik kita dari hartanya istri? Hanya 1/4. Milik kita hanya 1/4. 1/6-nya miliknya orang tua, ibu. 1/6-nya lagi miliknya ayah. Sisanya miliknya anak. Itu kan berarti hartanya istri itu bukan milik kita. Hartanya suami juga bukan miliknya istri. Buktinya kalau kita meninggal, istri hanya dapat 1/8. 1/6 miliknya ibu, 1/6 miliknya bapaknya, kemudian sisanya milik anak-anaknya, kemudian dia hanya dapat 1/8-nya saja. Paham dah? Jangan seenaknya, apalagi istri yang sudah dibawa dari orang tuanya diambil pula, main paksa lagi ya, enggak boleh. Pakai rayuan juga sebisa. Pokoknya usahakan jangan ya, kalau mau kerja sama minta izin, katanya Mbah Mun itu mas kawin itu juga jangan diambil. Kasih mas kawin istri yang besar, kalau kemudian nanti kita butuh pinjem, niat minjem punya istri, kemudian dijadikan sebagai modal usaha, nanti barokah itu. Tapi setelah itu dikembalikan lagi. Jangan jadikan mas kawin, kemarin jadi mas kawin, setelah jadi istrinya punya kamu kan punya saya juga punya kamu, udahlah ini mas kawinnya dijual aja buat saya. Ya jangan kayak gitu, itu sudah miliknya apa? Istri. Insyaallah cukup ya. Pada pertemuan yang lain nanti kita kaji kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.